Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertindakan kejujuran, bertumbuhkan keadilan, serta bermahkotakan kasih sayang. Dan hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, World Social Singapore merilis data bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 251 juta dan mayoritas dari penduduk tersebut adalah pengguna internet atau dunia seperti Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Dari jumlah data tersebut, dunia internet atau dunia maya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Itu artinya bahwa sedikit banyak dunia maya telah mempengaruhi pada kehidupan seseorang di kehidupan nyata. Maka seiring dengan kecenderungan masyarakat tersebut, para pemuka agama, para dai, dan mubaligh dalam berdakwah harus terus berbenah diri agar apa yang mereka sampaikan bisa lebih tepat sasaran dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Dakwah tidak lagi cukup dilakukan secara pertemuan langsung saja, seperti pengajian, majelis ta'lim, dan dakwah offline lain. Akan tetapi, dakwah juga harus melalui media sosial, tempat di mana masyarakat mencari dan berbagi informasi tentang apapun kepada siapapun. Oleh karena itu, perkenankanlah kami membawakan sebuah syarahan dengan judul Dakwah di Era Digital. Hadirin rahimahullah, dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain, agar mereka mau menerima ajaran tersebut dan menjalankannya dengan baik untuk menyongsong kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan media dan cara-cara. Dakwah dengan menyeru amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah agama dalam Al-Quran. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una
Dalam tafsir Al-Manar, karya Rosyid Ridho, murid Muhammad Abduh, menjelaskan bahwa para mufassir berbeda pendapat ketika menafsirkan lafal minkum pada ayat tersebut. Al-Kasyaf, Al-Jalal, dan lainnya berpendapat bahwa lafal minkum pada ayat tersebut bermakna sebagian. Itu artinya menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar, hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa lafal minkum pada ayat tersebut bermakna penjelasan, bukan sebagian sebagaimana pendapat pertama. Senapas dengan pendapat kedua, Imam Muhammad Abduh menjelaskan bahwa perintah Allah tersebut bersifat am atau umum. Itu menandakan bahwa implikasi hukumnya adalah fardhu ain. Dengan demikian, dalam tafsir Al-Manar, lafal minkum dimaknai sebagai min bayaniyah yang berlaku untuk seluruh umat muslim, bukan sebagian saja sebagaimana pendapat mufassir yang lain. Dan perlu digarisbawahi pula, mereka berbeda pendapat bersifat variatif, bukan kontradiktif, yaitu berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat tersebut, akan tetapi berorientasi sama kepada kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Menurut Imam Al-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib memberikan dua kesimpulan kewajiban umat Islam, yaitu menyampaikan pesan, menyeru kepada Allah, dan beramar ma'ruf nahi munkar, baik bila dilaksanakan menggunakan tangan, lesan maupun dengan hati. Hadirin rahimakumullah, dalam berdakwah harus disampaikan dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara yang keras, seperti menggunakan kata yang kotor, menekan, menakut-nakuti, mengancam, yang intinya melaksanakan dakwah dengan cara yang keras. Tentu ini bukan yang dikehendaki dengan dakwah, akan tetapi memaksa kepada umat agar mau melakukan apa yang mereka serukan. Bukankah Al-Quran mengajarkan kita untuk berdakwah dengan lembut dan bijaksana, sebagaimana firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 120. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Tafsir Quran surah An-Nahl ayat 125 dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fizilalil Quran, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Al-Azhar menjelaskan intisari kandungan tafsir-tafsir ayat tersebut. Pertama, kewajiban dan metode dakwah. Poin pertama dari Quran surah An-Nahl ayat 125 adalah metode dakwah dengan hikmah.
mau'izatul hasanah dan zikir. Ini merupakan metode dakwah yang Allah ajarkan. Penyebutannya secara berurutan menunjukkan prioritas dalam metode dakwah ini. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa lafal sabili rabbik pada ayat tersebut sama dengan sabilillah, siratal mustaqim, dan ad-dinul haq, agama yang benar, yakni Islam. Meskipun kitab ini ditujukan kepada Rasulullah, ia juga berlaku kepada umatnya, yaitu menyeru manusia kepada Allah serta beramal ma'ruf nahi munkar. Buya Hamka menjelaskan hikmah adalah kebijaksanaan, yakni cara yang bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, serta hati yang lurus untuk menarik hati seseorang agar mau kepada ajaran Allah. Hikmah bukan sekedar kata-kata, akan tetapi lebih dari sikap hidup dan perbuatan. Bahkan sikap hidup dan perbuatan akan lebih berhikmah daripada sekedar kata-kata. Kedua, kewajiban kita berdakwah Allah yang memberikan hidayah. Poin kedua dari Quran surah An-Nahl ayat 125 mengisyaratkan kepada kita untuk berdakwah, bukan memberikan hidayah. Hanya Allah yang berkuasa memberikan hidayah. Allah Maha mengetahui di antara hambanya siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Allah Maha mengetahui siapa yang membentang dakwahnya dan siapa yang mau menerima. Karena kewajiban dakwah hanya untuk Rasulullah dan umatnya. Hadirin rahimahullah, sejarah dakwah menggambarkan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo sangatlah berhasil. Mereka mampu mengislamkan seluruh pantai pesisir utara Jawa dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Bagaimana itu bisa? Metode dakwah yang mereka gunakan bukan menjadi rahasia lagi. Mereka berdakwah dengan menggunakan adat yang sudah mengakar. Mereka menggunakan dakwah dengan media seni, budaya wayang, kedurian, lagu atau syair, dan dakwah lainnya. Salah satu syair dakwah adalah lagu Ler yang digarap oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Mari kita nyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Ler Amrune wong sumile taki joyo tasembut temanten anyar tasembut temanten anyar jangan enek no bimbing kuwi kanggo masudodotiro dodotiro umiter bedaring tingkir dondomono dumatono kanggo sepo menggo sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangani yo surani yo salatullah salamullah ala toya rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Hadirin rahimahullah, dakwah sudah berkembang pada era digitalisasi. Maka sudah saatnya berdakwah melalui media sosial atau dakwah di medsos dengan menggunakan Facebook, YouTube, Twitter, dan lainnya harus dilakukan secara serius dan profesional. Dibandingkan dengan dakwah secara konvensional, dakwah melalui media sosial memiliki kelebihan yang sangat banyak, seperti jangkauan umat yang lebih luas dan bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan ketika dakwah di era digital. Pertama, penyampaian pengetahuan dan informasi harus jujur dan benar sesuai fakta.
Kedua, menjunjung etika dan toleransi beragama. Ketiga, mengusulkan tema yang praktis, mudah diamalkan, serta membahas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Keempat, diperlukan penceramah yang memiliki wawasan luas. Dan kelima, kerjasama tim dalam berdakwah dan kecerdasan dalam menggunakan media sosial. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Saudi Arabia. Tidak lupa membeli kurma. Saatnya dakwah melalui media. Jangan menyerah walau banyak dihina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Topik boy.